Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat. Dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari percakapan orang Saduki dengan Yesus di atas, kita melihat 3 fase kehidupan manusia. Fase pertama, hidup dan segala harapannya, mewujudkan keinginan dan cita-cita serta kegagalannya, jatuh cinta, menikah, berkabung karena ditinggal mati, dan menerima kenyataan bahwa hidup harus berlanjut antara harapan dan kegagalan.
Dan manusia harus belajar memahami bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Fase kedua adalah peralihan dengan kematian. Hidup tidak dilenyapkan, melainkan diubah. Tubuh ragawi menjadi tubuh rohani, sama seperti tubuh Yesus setelah ia bangkit. Tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi, karena tubuh rohani tidak membutuhkan kenikmatan dari hubungan perkawinan. Relasi berlanjut, tetapi dalam persaudaraan surgawi. Fase ketiga adalah hidup kekal. Menjadi makhluk surgawi seperti malaikat. Semua yang telah memikul salibnya di bumi ini menerima mahkota di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memanggil sebagian besar dari antara umat-Mu untuk menghidupi perkawinan menjadi sarana keterlibatan suami istri dalam karya penciptaan-Mu. Engkau menguduskan perkawinan menjadi sakramen cinta Kristus kepada jemaat-Nya. Bantulah para suami, istri, agar selalu setia satu sama lain dan tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangannya, dan bersikap jujur serta terbuka demi keutuhan keluarga. Bantulah semua pasangan suami istri agar saling menopang dan ikhlas mengampuni pasangannya jika bersalah. Hangatkanlah kasih mereka dan kuasa Roh Kudus agar semua pasangan suami istri tetap bertahan dengan sukacita apabila menghadapi godaan yang mengancam keutuhan keluarganya. Buatlah perpaduan kasih mereka semakin kuat dan perkawinan mereka tangguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gerejanya. Ya Bapa, topanglah suami istri yang perkawinannya terancam gagal. Ampunilah mereka jika mereka belum mampu menjadikan perkawinan mereka sebagai sumber kebahagiaannya. Jagalah mereka agar dalam kesulitan ini mereka tidak lari dari hadapan-Mu, tetapi justru merapat kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.